Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Baik, teman-teman, para subscriber, para pecinta channel Ponpes Abu Samsuddin dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, semoga hari kalian menyenangkan. Baik, ada yang bertanya, kenapa kaum Ba'alawi itu sombong-sombong semua? Ya, baik, kita harus merujuk alasan itu kenapa. Kita harus merujuk ke kitab hurufat kami. Baik, di halaman 15. Di halaman 15 bab kedua. Di sini mereka, leluhur mereka, si Faqih Al-Muqaddam berkata, wa kana yaqul, yakni Al-Faqih Muhammad. Di sini, ana fikum ka Muhammad fi qaumi. Wa rawa ghairu saqaf, ana fikum ka Isa fi qaumi. Dan di riwayat yang lain, ana fikum fi sairil awliya ka Muhammad fi sairil anbiya. Baik, kan saya artikan satu persatu. Yang pertama, ana fikum ka Muhammad fi qaumi. Saya di dalam kalian semua sama seperti kedudukan Nabi Muhammad, ya, sama seperti kedudukan Nabi Muhammad bagi kaumnya, di dalam kaumnya. Seperti apa? Wow. Terus di riwayat yang lain dari yang As-Saqaf, Segaf yang menceritakan, ana fikum ka Isa fi qaumi. Saya di dalam kalian semua. Kedudukan saya di dalam diri kalian semua seperti kedudukan Isa, Nabiullah Isa, fi qaumi, di dalam kaumnya. Luar biasa. Terus, bahkan ini bukan cuma manusia biasa. Ana fi sairil awliya ka Muhammad fi sairil anbiya. Kedudukan saya dalam setiap para kedudukan orang wali sama dengan kedudukan Nabi Muhammad, katanya, di dalam semua para nabi. Sombong enggak? Ya jelas sombong. Di dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah itu tidak senang sama sekali kepada orang yang sombong. Dan di dalam hadis qudsi, baginda menceritakan dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-kibru ridai wal azamatu izari. Jadi kibr dan keagungan itu adalah selendang Allah. Siapapun yang mengambilnya dariku, maka aku akan mencemplungkan dia kepada neraka. Jelas kan? Al-Quran sudah jelas, terus Al-Hadis sudah jelas, dan Said Muhammad sering sekali menyampaikan satu bait bagi orang yang sombong. Insya Allah kalau santri-santri yang Said Muhammad ini pasti hafal. Termasuk saya, alhamdulillah. Jadi beliau setiap ngajar, jangan sombong. Sombong itu mencelakakan kalian. Apa bunyi syairnya? Arba'atun muhlikatun li abdi, ana wa nahnu wali wa indi. Itu beliau sering gitu bacanya. Arba'atun muhlikatun li abdi, ana wa nahnu wali wa indi. Apa itu artinya? 4 perkara, arba'ah, muhlikah, mencelakakan, li abdi, bagi semua hamba. 4 hal. Ini siwot dari sombong.
Apa yang pertama? Ana, saya. Kalau orang bilang, saya, kalau diri saya, bagi saya. Nah, itu. Terus setelah ana apa? Ini satu ya. Ingat-ingat teman-teman. Ana, wa nahnu, golongan saya, kelompok saya, klan saya, rombongan saya, kelompok saya. Nah, itu. Nahnu, wali, punya saya, milik saya. Kalau punya saya hebat. Kalau milik saya top. Nah, wali, wa indi. Nah, dan apa yang ada di saya. Santri saya, teman saya, anak buah saya. Itu 4 hal itu berpotensi mencelakakan semua hamba. Karena 4 hal itu adalah siwat dari sombong. Nah, di dalam mereka sombong itu adalah merupakan akidah atau ajaran mereka. Memang sombong. Saya dengar kalau mengintip komal-komal mereka itu. Ya, kami ini adalah kelompok yang benar. Kalau mereka itu yang menentang kami ini adalah mereka itu kelompok yang salah. Ya biarin saja, biar neraka tidak sepi katanya. La haula wala quwwata illa billah. Kebenaran itu kalau bagi ahli sunnah wal jamaah adalah ilmu. Dalam hal ini sumber para ilmu itu adalah Al-Quran. Itu kalau akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan kelompok, bukan perorangan, bukan. Karena manusia itu sejatinya salah. Kullukum khoto, kata ini hadis baginda. Wa khairul khotoin at-tawwabun. Al-insan mahallul khoto' wan nisyan. Tapi bagi imamiyah, akidah mereka, bagi akidah mereka itu kebenaran itu adalah imam mereka yang maksum bagi mereka. Oleh karena itu kalau kita kembali kepada akidah, fondasi imam ahlus sunnah wal jamaah itu adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kebenaran yang mutlak bagi kita ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau bagi imamiyah, batiniyah, ubaidiyah, al-alawiyah, kebenaran itu bagi imamiyah apa? Dzalika aliyun la raiba fi. Hudal lil muttaqin. Itu adalah imam kita, Ali dan para keturunannya yang tidak ada keraguan sama sekali di dalam mereka yang akan menjadi petunjuk bagi kaum muslimin. Itu bagi mereka. Ada yang Rafidah yang lancang, dzalikal kitabu. Di sini ilahnya dibuang. Roibun fi. Yang apa? Kitab itu adalah sebuah keraguan yang tidak menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang Rafidah yang sangat durhaka. Jadi sudah paham teman-teman ya. Kalau bagi kita kebenaran yang mutlak, imam kita itu adalah Al-Quranul Karim. Tapi kalau bagi mereka kebenaran yang mutlak itu adalah imam mereka. Karena dari situ di dalam talqin Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imam itu siapa? Wal Qur'anu imami, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Qur'anu imami wal Ka'batu kiblati. Itu talqinnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau talqinnya mereka apa? Siapa imamnya sekarang? Apa imam besarnya itu imami? Tapi biasa mereka itu takiyah. Iya. Selama tidak terungkap, ya mereka itu takiyah karena takiyah itu juga bagian dari rukun iman mereka. Takiyah wajib, berpura-pura wajib. Itu bagi mereka teman-teman. Jadi saya tadi dan kemarin itu mendengar atau mengintip komal-komal mereka yang merasa mereka itu adalah penghuni surga dan di lain mereka itu adalah penghuni neraka. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu liman ittaqa. Fala tuzakku, maka jangan kalian merasa paling suci diri kalian.
atau mensucikan diri kalian, hanya mensucikan diri kalian. Huwa, Allah itu lebih mengetahui siapa orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka tidak. Bagi mereka, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, katanya mereka. Saya ini adalah anak-anak Allah, dan saya ini adalah orang-orang yang dicintai Allah. Jadi patutlah mereka itu merasa dirinya paling benar. Nah, oleh karena itu di dalam polemik nasab ini, sebenarnya yang paling tepat bagi kami ialah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ilmu, kembali kepada kaidah-kaidah yang sudah disepakati oleh para ulama. Di dalam kaidah nasab ya kita harus kembali kepada kaidah, di dalam masalah nasab, polemik nasab ya kita harus kembali kepada kaidah nasab. Karena ilmu ini nih, kebenaran yang mutlak itu bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan perseorangan. Kalau perseorangan, kalau setika mati ya akan mengganti kepada penerusnya. Kalau mati ya berganti kepada penerusnya. Ya kalau salah ya akan menjadi salah, tapi bagi mereka maksum itu bukan terjaga dari kesalahan. Tapi pemahaman mereka, maksum itu adalah apa? Dimakfu semua kesalahannya. Walaupun salah itu karena imam. Nah, karena di dalam kaidah mereka, akidah mereka itu adalah Al-Quran itu batin, zahiran wa batinan. Jadi Al-Quran itu ada yang pengetahuan atau pengertian yang dohir, itu yang bisa dijangkau oleh semua orang. Ada pengetahuan yang dalam, yang sir di dalam setiap lafaz itu tidak diketahui kecuali oleh imam-imam mereka. Jadi ini bahayanya apa? Sering di Madura kami dengarkan, oh jangan ditiru, itu sudah luar biasa. Walaupun melakukan kesalahan, jangan ditiru. Nah, ini sebenarnya pengembangan dari kata imam mereka yang maksum, yang bebas melakukan apa saja, karena mereka itu lebih mengetahui jeru-jerunya agama, dalam-dalamnya agama ketimbang manusia yang lain. Dari manusia yang lain, syariat ini larangan dan himbauan, anjuran itu hanya berlaku bagi manusia biasa. Semua itu tidak berlaku bagi imam-imam mereka. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu teman-teman, ayo kita kembali kepada ilmu, ayo kita kembali kepada bimbingan, didikan orang-orang yang berilmu, yang mengajak kita untuk mencari ridho Allah itu dengan ilmu. Bukan mencari ridho Allah itu dengan hanya sebuah manusia, kata-kata manusia lah atau begitu. Jadi manusia yang berkata dengan ilmu itu adalah insya Allah yang berasas kebenaran, tapi mereka yang berkata-kata hanya dengan hawa nafsu, kesombongan, terus hanya sebuah kata-kata yang lahir dari hawa nafsu, itu jangan dihindari, karena berpotensi akan menyesatkan kita. Inilah teman-teman kenapa kalangan Ba'alawi itu sombong-sombong semua, sehingga dia dengan mudah berkata bahwa belajar kepada kelompok mereka yang bodoh itu lebih utama daripada belajar kepada para kiai yang alim allamah 70, dan kaki mereka yang ahli zina, ahli mabuk-mabukan dengan khomer itu lebih utama daripada kepala kiai yang alim 70 kiai yang alim dan allamah. Itu tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, dan itu juga tidak berdasarkan makalah para ulama, akan tetapi mereka berdasarkan dengan akidah mereka yang imam itu bebas melakukan apa saja. Jadi istimbatnya mereka hanyalah mereka merasa paling baik, kebenaran yang mutlak, dan yang lain semua salah.
Baik, teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kita semua senantiasa dalam ridho Allah dan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.